Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Emails Family, tempat di mana budaya unik, tradisi turun-temurun, dan fakta ilmiah bertemu dan dibahas dengan cara yang seru. Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik sekaligus penuh makna mengenai mitos-mitos tentang bayi baru lahir dari negara-negara Afrika. Beberapa masih dipercaya kuat hingga sekarang. Tapi, apakah semuanya benar? Atau malah bisa membahayakan si kecil? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik dan edukatif lainnya dari Emails Family. Di berbagai penjuru Afrika, kelahiran bayi bukan hanya dianggap sebagai proses biologis, tapi juga peristiwa sakral yang penuh nilai spiritual dan budaya. Setiap langkah dalam kehidupan bayi seringkali dikelilingi oleh mitos, simbol, dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik tradisi yang kaya itu, ada beberapa mitos yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern dan bahkan bisa menimbulkan risiko kesehatan jika diikuti secara buta. Mitos pertama, tangisan bayi di malam hari karena gangguan roh jahat. Di beberapa wilayah Afrika Barat, jika bayi sering menangis di malam hari, dipercaya bahwa ia sedang melihat atau diganggu oleh roh jahat. Untuk itu, orang tua biasanya melakukan ritual seperti pengasapan dengan daun-daunan atau membacakan mantra. Penjelasan ilmiahnya adalah tangisan malam hari adalah hal normal pada bayi baru lahir. Biasanya bayi menangis dikarenakan lapar, popok basah, kedinginan, atau kolik, bukan karena melihat roh. Ini terjadi dikarenakan sistem saraf dan pola tidurnya belum stabil, jadi wajar kalau ia sering terbangun dan menangis. Mitos kedua adalah tali pusat harus disimpan agar anak tidak tersesat. Di Kenya dan Tanzania, tali pusat bayi yang sudah lepas sering disimpan di tempat khusus. Masyarakat dipercaya bahwa menyimpannya akan membuat sang anak tidak tersesat secara spiritual saat dewasa. Penjelasan ilmiahnya adalah tali pusat adalah jaringan mati. Jika tidak disimpan dengan benar, bisa menjadi sarang bakteri dan menyebabkan infeksi. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa menyimpan tali pusat memengaruhi karakter atau nasib anak. Mitos ketiga adalah bayi lahir dengan gigi adalah pertanda buruk. Di beberapa wilayah Afrika, bayi yang lahir dengan gigi dianggap aneh atau bahkan pembawa sial. Beberapa orang percaya bahwa bayi seperti itu punya kutukan dan membawa petaka. Penjelasan ilmiahnya adalah kondisi ini disebut natal tide dan terjadi pada sekitar 1 dari 2.000 kelahiran. Itu hanyalah variasi perkembangan alami, bukan kutukan. Dalam beberapa kasus, gigi itu perlu dicabut untuk mencegah risiko tersedak atau melukai mulut bayi. Mitos keempat adalah dilarang memotong kuku bayi sebelum usia 3 bulan. Di Ethiopia, memotong kuku bayi sebelum usia 3 bulan dianggap membawa nasib buruk atau mengundang roh jahat. Kejadian ini memiliki penjelasan ilmiahnya, yaitu kuku bayi bisa tumbuh tajam dan melukai wajahnya sendiri. Memotong kuku justru dianjurkan, asalkan menggunakan alat khusus bayi dan dilakukan dengan hati-hati. Mitos kelima adalah pantangan membawa bayi keluar rumah selama 40 hari. Beberapa budaya di Afrika percaya bahwa bayi tidak boleh keluar rumah sebelum mencapai usia 40 hari, karena akan menarik roh jahat atau mata jahat. Penjelasan ilmiahnya adalah pandangan ini ada benarnya dari sisi medis. Di 40 hari pertama, sistem kekebalan bayi masih berkembang dan ia lebih rentan terhadap infeksi. Jadi memang sebaiknya dibatasi dulu kontak dengan dunia luar, tapi bukan karena mistis, melainkan karena alasan kesehatan. Mitos keenam adalah air liur ibu bisa menyembuhkan sakit bayi. Di Kamerun, ada kepercayaan bahwa meniupkan air liur ibu ke bagian tubuh bayi yang sakit dapat menyembuhkan penyakit. Penjelasan ilmiahnya adalah air liur memang mengandung beberapa enzim antibakteri, tapi bayi baru lahir belum punya kekebalan yang kuat, dan air liur orang dewasa justru bisa membawa kuman atau virus. Jadi, praktik ini sangat tidak disarankan secara medis. Mitos ketujuh adalah tanda lahir adalah kutukan atau jejak kehidupan sebelumnya. Beberapa suku percaya bahwa tanda lahir adalah hasil dari kesalahan masa lalu, kutukan,
atau pertanda bahwa bayi pernah hidup di kehidupan sebelumnya. Penjelasan ilmiahnya tanda lahir adalah hal yang sangat umum, bisa disebabkan oleh pigmentasi kulit atau pembuluh darah yang berkembang berbeda saat janin tumbuh. Sebagian besar tidak berbahaya dan tidak perlu diobati. Dari semua mitos ini, kita bisa melihat betapa kaya dan menariknya budaya Afrika. Namun, penting bagi kita untuk menyaringnya dengan pengetahuan medis modern demi menjaga keselamatan dan kesehatan bayi. Budaya perlu kita hargai, tapi jangan sampai membahayakan si kecil karena informasi yang salah. Kalau kamu punya mitos unik di keluargamu soal bayi, yuk tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Emails Family.